Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Puspadewi dengan NIM 2223240006. Di sini saya akan menjelaskan 5 makalah mata kuliah SKI. Baiklah, yang pertama itu menjelaskan tentang kebudayaan Islam, seni dan arsitektur Islam. Nah, kebudayaan Islam secara umum arti kebudayaan yang sebenarnya ialah suatu hasil daya pemikiran dan pemeran tenaga kerja lahir manusia. Ialah adalah gabungan antara tenaga pikiran dan tenaga lahir manusia ataupun hasil dari gabungan tenaga batin dan tenaga lahir manusia. Maka hasil dari gabungan inilah yang dikatakan dengan kebudayaan. Nah, jadi kalau begitu seluruh kemajuan baik yang lahir maupun yang batin itu walau di bidang apapun dianggap dengan kebudayaan, sebab hasil daripada daya pemikiran dan daya usaha tenaga lahir manusia akan mencetuskan soal-soal seperti politik, pendidikan, ekonomi, sastra, dan seni, pembangunan dan kemajuan lainnya. Seni dan arsitektur Islam. Arsitektur itu adalah susunan-susunan ruang-ruang yang dirancang untuk kegiatan tertentu yang diintegrasikan dengan harmonis ke dalam sebuah komposisi. Menurut K.H. Ishar 1995 ada 3 faktor utama sebagai syarat arsitektur, yaitu yang pertama itu fungsional, yang kedua struktural, dan yang ketiga estetika. Nah, fungsinya adalah cara bangunan itu dapat melayani pemakaiannya dalam suatu kegiatan yang mengandung proses. Arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia dan proses penghambatan diri seorang manusia kepada Tuhannya, yang mana yang berada dalam keselarasan hubungan antara manusia, lingkungan, dan penciptanya. Nah, arsitektur Islam mengungkapkan hubungan geometris yang kompleks, hierarki bentuk dan ornamen, serta makna simbolis yang sangat dalam. Arsitektur Islam merupakan salah satu jawaban yang dapat membawa pada perbaikan peradaban. Yang mana itu arsitektur yang merupakan bagian dari budaya selalu berkembang seiringnya dengan perkembangannya peradaban manusia. Oleh karena itu, Islam yang turut membentuk peradaban manusia juga memiliki kebudayaan berarsitektur budaya. Arsitektur dalam Islam dimulai dengan bangunannya seperti Ka'bah oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai pusat beribadah umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah juga merupakan bangunan pertama kali yang didirikan di muka bumi ini. Tradisi ini dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Mereka berdua memugar kembali bangunan Ka'bah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melanjutkan misi pembangunan Ka'bah ini sebagai bangunan yang bertujuan sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dari sinilah budaya arsitektur tadi dalam Islam terus berkembang dan memiliki daya dorong yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta mencapai arti secara fungsional dan simbiosis. Hal ini menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 96, yang mana artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, dikarenakan arsitektur merupakan seni visual yang mendukung kemajuan peradaban Islam, Al-Faruqi 1999, di dalam seni ruang terdapat cabang lain yang termasuk mendukung di dalamnya, yaitu seni rupa. Keberadaan seni ruang yang di dalamnya terdapat bidang arsitektur yang merupakan satu hal yang cukup penting. Hal ini juga didasarkan pada seni dalam pandangan Al-Quran, sehingga pembangunan fisik peradaban ini senantiasa selalu berlandasan nilai-nilai Islam dalam Al-Quran, yang juga berfungsi sebagai landasan pembangunan peradaban yang berupa akhlak dan perilaku. Nah, ciri utama yang digolongkan dalam 4 kategori tersebut didasarkan pada ciri-ciri utama yang memiliki seni Islam Al-Faruqi 1999, yaitu yang pertama itu ada namanya unit-unit isi. Hal pertama yang harus dimasukkan dalam seni ruang Islam adalah seni yang memainkan peran ekstra ornamentasi. Walaupun seni ini memiliki sifat-sifat rupaan dan ornamentasi yang memanfaatkan sifat-sifat meruang atau spasial dari volume dan massa. Lalu yang kedua itu ada yang namanya arsitektur atau struktur dengan ruang interior. Seni ruang termasuk karya seni yang menambahkan ruang interior kepada dimensi horizontal dan vertikal, sehingga memberikan kesan kedalaman, depth, volume, dan massa. Inilah seni yang termasuk di dalam bidang arsitektural. Lalu yang ketiga itu ada landscaping. Nah, yang mana ini hortikultura maupun aquacultura. Landscaping suatu bentuk seni yang dikembangkan dengan luas dan sangat berhasil oleh bangsa-bangsa Islam, baik itu karya hortikultural yang indah atau penanaman dan pemeliharaan tanaman, serta seni akultura yang juga kreatif dan indah, ilmu memakai air dengan arsitek dalam kanal, kolam, air mancur, dan air terjun. Lalu yang keempat, desain kota dan desa. Penanganan ruang secara estetik ini meliputi pula hubungan antara satu bangunan dengan bangunan yang lainnya yang ada di dekatnya, dengan ruang terbuka di sekelilingnya, dan dengan kampung, kompleks, desa, perumahan, kota, ataupun kota yang ditempati untuk perumahan tersebut. Nah, aspek lingkungan yang terbangun ini tidak kurang pentingnya dalam seni Islam. Lalu makalah yang kedua dengan judul Kesusastraan dan Ilmu Pengetahuan Islam. Nah, pengertian kesusastraan Islam adalah manifestasi dari rasa,
karsa, cipta, dan karya manusia muslim dalam mengabdi kepada Allah untuk kehidupan umat manusia di dalam sastra Indonesia. Sastra keagamaan, khususnya Islam, meski tidak diakui secara universal, tampaknya telah menjadi genre tersendiri. Nah, menurut Ateo, dalam sejarah sastra di Indonesia, religiusitas merupakan tema universal yang menjadi tema sastra dari Hamzah, Fansuri hingga Saturji. Nah, sastra Islam dan nama-nama lain. Menurut Syukron Kamil, di Indonesia, sastra Islam dikenal dengan banyak sebutan. Di antaranya, yang pertama itu ada sastra sufistik, yaitu sastra yang mementingkan pembersihan hati seperti takziah an-nafs dengan berakhlak baik agar bisa sedekat-dekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua itu adalah sastra suluk, yaitu karya sastra yang menggambarkan perjalanan spiritual seorang dengan sufi mencapai taraf di mana hubungan jiwanya telah dekat dengan Tuhan, yaitu seperti musyahadah, penyiksaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya sastra transdental, yaitu sastra yang membahas Tuhan yang transenden. Nah, lalu yang keempat itu ada yang namanya sastra profetik, yaitu sastra yang dibentuk berdasarkan atau untuk tujuan mengungkapkan prinsip-prinsip kenabian atau wahyu. Lalu yang kelima itu adalah hikayat, yaitu cerita atau dongeng dengan bermacam-macam lakon. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada periodisasi sastra Islam di Nusantara. Menurut Abdul Hadi, sastra Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari perkembangan sastra Melayu. Sedangkan sastra Melayu Islam sejak kemunculannya hingga akhir zaman klasiknya dapat dibagi menjadi 4 periodisasi. Yang pertama itu zaman awal pada abad ke-14 sampai ke-15 Masehi. Yaitu zaman peralihan dari abad ke-15 hingga ke pertengahan abad ke-16. Yang ketiga itu zaman klasik dari akhir abad ke-16 hingga awal ke abad 18. Lalu yang keempat zaman akhir dari pertengahan abad ke-18 hingga awal abad ke-20 Masehi. Nah, yang pertama itu sastra Islam di Nusantara zaman awal. Zaman awal ditandai dengan munculnya terjemahan dan saduran karya-karya Arab dan Persia ke dalam bahasa Melayu. Nah, babakan ini bersamaan dengan munculnya 2 kerajaan Islam, yaitu Samudra Pasai tahun 1270 sampai 1516 Masehi dengan Malaka. Yang kedua itu ada sastra Islam. Nah, Nusantara zaman peralihan berlangsung bersamaan dengan masa akhir kejayaan Malaka dan munculnya Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1516 sampai 1700 Masehi. Zaman ini ditandai dengan usaha melayunisasi hakikat-hakikat Arab dan Persia, pengislaman kisah-kisah warisan zaman Hindu, dan penulisan epos lokal serta historiografi. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya sastra Islam. Nah, Nusantara zaman akhir zaman klasik sastra Melayu berlangsung dari abad ke-16 hingga awal ke abad 18 Masehi.
yang mana periode ini ditandai dengan kesadaran pengarang Melayu untuk membubuhkan nama diri dalam karangan yang ditulisnya. Syair-syair tasawuf dan karya bercorak sufistik lain kian banyak dilahirkan dalam periode ini. Karena begitu juga dengan epos, karya sejarah, dan roman yang lebih orisinal. Keorisinalan karya penulis Melayu pada periode ini tampak terutama dalam syair-syair tasawuf Hamzah. Nah, fansuri yang indah dan begitu dalam isinya. Lalu yang keempat itu adalah sastra Islam. Nah, Nusantara zaman klasik, zaman akhir membentang dari awal abad ke-18 hingga akhir abad ke-19 Masehi. Nah, pada periode ini karya-karya keislaman ditulis di berbagai pusat kebudayaan-kebudayaan Islam baru seperti Palembang, Banjarmasin, Fatani, Johor, Riau, Kalimantan, dan tempat-tempat lain di Kepulauan Melayu. Meskipun sejak akhir abad ke-18 kerajaan-kerajaan Islam ini sudah jatuh ke tangan penguasa kolonial seperti Belanda dengan Inggris. Namun, kegiatan sastra Islam masih terus berlanjut hingga awal ke-20 Masehi. Selanjutnya itu ada hakikat ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan ilmu pengetahuan, maka setiap manusia akan bisa mendapatkan sebuah kebenaran melalui proses-proses baik dengan melakukan penelitian ilmiah maupun dengan berbagai cara lainnya. Yang selanjutnya itu ada Islamisasi ilmu pengetahuan. Penyebutan Islamisasi atau ilmu pengetahuan sebagaimana dikemukakan Dawan Raharjo biasanya terkait dengan nama Ismail Faruqi, yaitu seorang sarjana kelahiran Palestina yang kini bermukim di Amerika Serikat. Mengatakan bahwa fenomena Islamisasi ilmu pengetahuan dapat dilihat dengan sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama itu kehidupan modern yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah masuk ke dalam seluruh sistem kehidupan dengan berbagai variasinya. Lalu yang ketiga itu ada Islamisasi ilmu pengetahuan juga terjadi sebagai respon terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari barat dengan sifat dan karakternya yang sekular, materialistis dan ateis. Lalu yang keempat, Islamisasi ilmu pengetahuan menjadi salah satu tumpuan umat manusia dalam menyelamatkan kehidupannya dari bencana dan kehancuran. Lalu yang kelima itu ada yang namanya ilmu pengetahuan juga dapat dilakukan dengan cara melakukan integrasi antara dua paradigma agama dan ilmu yang seolah-olah memperlihatkan perbedaan tersendiri. Yang berikutnya, pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Di dalam pandangan Islam,
Menuntut ilmu dianggap sangat penting karena alasannya belajar di dalam Islam bertujuan agar kita dapat ilmu untuk hidup di dunia dan memperoleh bekal untuk di akhirat. Hal-hal penting tentang ilmu yang harus kita pelajari nantinya akan berpengaruh dan insya Allah dapat menjadi pegangan kita selama hidup di dunia, yaitu ilmu kita dapat mencari nafkah untuk kebutuhan hidup. Yang selanjutnya itu ada kemajuan dan kemunduran ilmu pengetahuan berperadaban Islam. Mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu pengetahuan pada masa ini sangat maju secara pesat karena kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini disebabkan dengan adanya gerakan terjemah besar-besaran terhadap naskah-naskah asing yang mana ke dalam bahasa Arab, terutama naskah-naskah Yunani. Namun, kejayaan Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan akhirnya hilang dengan dihancurkannya pusat studi Islam di Baghdad oleh bangsa Mongol. Nah, selain itu, faktor internal umat Islam juga menjadi penyebab mundurnya ilmu pengetahuan dan filsafat. Hal ini terwujud dalam perbedaan antara Furahah dan Sufiyah. Nah, demikian pula antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kemunduran pemikiran Islam mengalami kemunduran setelah abad 13 Masehi hingga sekarang. Yang selanjutnya ada pendidikan dalam tradisi Islam. Nah, tradisi dalam dunia pendidikan. Pasantren itu sebagai model tradisi Islam banyak mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Salah satunya, pasantren telah banyak melahirkan tradisi yang bisa disebut khas Indonesia seperti pakai sarung, tahlilan, istighfar, majelis taklim, tradisi santri kalong, pasan, dan lainnya. Pendidikan di pesantren juga punya tradisi khusus dalam mempertahankan komunitas mereka, seperti jaringan-jaringan pesantren terutama yang ada di Jawa. Nilai pendidikan dalam tradisi Islam. Nah, nilai pendidikan keagamaan dalam tradisi Islam. Nilai-nilai pendidikan keagamaan yang dapat kita jumpai dalam tradisi Islam, salah satunya yang pertama, tradisi kasidah. Nah, yang mana tradisi kasidah ini, akidah dalam kasidah ialah rukun iman yang ke-6 karena materi syariah mencakup tentang sholat, puasa, doa, dan jihad. Lalu yang kedua itu ada tahlilan. Nah, nilai pendidikan keagamaan melalui pembacaan lafaz ilahiyah sebagai jalan untuk mensucikan dan mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat dan mentazaburi segala ciptaannya, baik yang berada di bumi maupun yang ada di langit. Lalu yang ketiga itu ada takbiran. Sebagai umat Islam, selayaknya dan sepantasnya harus mampu mengambil nilai luhur dari serangkaian lafaz suci takbir untuk menetapkan keyakinan.
Nah, yang keempat itu ada yang namanya Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi setiap tahunnya pasti kita sebagai umat Islam menjalankan Maulid Nabi. Nilai pendidikan yang dapat dipetik dari tradisi memperingati Maulid Nabi ini adalah yang pertama, itu motivasi historis. Yang kedua, motivasi teologis, dan yang ketiga, perayaan Maulid Nabi yang kita lakukan secara setahun sekali. Nilai-nilai pendidikan moral tersebut dapat kita jumpai dalam tradisi Islam sebagai berikut. Yang pertama, tradisi wayang. Yang kedua, lebaran ketupat. Lalu yang ketiga, upacara 7 bulanan untuk orang yang sedang hamil. Nilai pendidikan budaya dalam tradisi Islam Nusantara tercermin dalam tradisi yang pertama tradisi sakaten, lalu yang kedua gerbek, etika dan moralitas di dalam Islam. Nah, yang pertama itu etika. Secara etimologis, menurut Endang Syaifuddin Anshari, etika berarti perbuatan dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata kholik atau pencipta dan makhluk yang diciptakan. Etika adalah suatu ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang mencakup kehidupan manusia di dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Nah, yang selanjutnya, menurut para ulama, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan apa yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat atau dilakukan oleh manusia. Nah, lalu etika pada umumnya diidentifikasikan dengan moral atau moralitas, meskipun sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia. Etika dan moral memiliki perbedaan pengertian, karena etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat atau kebiasaan. Sementara dalam bahasa Arab, etika dikenal juga sebagai akhlak, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Nah, pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak. Adapun persamaannya terletak pada objeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku manusia. Dilihat dari segi perbedaannya, etika menentukan baik buruknya manusia dengan tolak ukur akal dan pikiran. Sedangkan akhlak dengan menentukannya dengan tolak ukur ajaran agama, atau bisa dikatakan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, lalu moral. Moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan dengan benar, salah, baik ataupun buruknya. Moral merupakan ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran tradisi yang berlaku dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Lalu selanjutnya itu moralitas dalam Islam
adalah tindakan manusia yang dapat menyeimbangkan dan menstabilkan antara nilai spiritual dan nilai sosialnya, sehingga dapat mewujudkan suatu nilai moral yang harmonis. Etika dan moral dalam perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, etika dan moral berkaitan dengan berbagai aspek di kehidupan, termasuk dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Nah, etika dan moral dalam hubungan dengan Allah meliputi hal-hal seperti iman, takwa, ketaatan, dan tawakal. Etika dan moral dalam bentuk sesama manusia meliputi dengan kejujuran, toleransi, kasih sayang, dan keadilan. Sedangkan etika dan moral dalam hubungan dengan lingkungan meliputi pemeliharaan alam dan kelestariannya. Etika dan moral juga sangat penting dalam menjaga hubungan antara umat manusia. Islam mengajarkan kita untuk menghormati hak-hak orang lain dan tidak merugikan atau menzolemi orang lain, serta berlaku adil terhadap semua orang tanpa memandang agama, memandang ras, status sosial. Dalam hal ini, etika dan moral dianggap sebagai fondasi dasar untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Nah, lalu kontribusi Islam terhadap peradaban manusia. Kontribusi Islam adalah sumbangan atau pengaruh agama Islam terhadap berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu-ilmu pengetahuan. Sebagai agama yang mengajarkan ajaran moral dan etika, Islam berperan penting dalam membentuk nilai-nilai masyarakat yang beradab dan bermartabat. Ruang lingkup kontribusi Islam sebagai agama komprehensif, Islam memiliki pengaruh yang sangat luas dan beragam di berbagai bidang kehidupan. Berikut beberapa contoh ukuran kado Islami. Yang pertama itu agama dan moralitas. Islam mengajarkan tentang iman, moral, etika, dan nilai-nilai dasar kehidupan. Nah, ini dapat membantu orang untuk hidup dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam, dan Rasul diutus untuk menjadikan akhlak manusia yang mulia. Lalu yang kedua, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Nah, di dalam Islam, Islam mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Ini termasuk hak dan perlindungan yang harus diberikan kepada masyarakat, serta kewajiban untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Lalu yang ketiga itu ada pendidikan Islam. Islam mengajarkan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dari banyaknya pesantren-pesantren dan madrasah yang didirikan untuk memajukan pendidikan dan ilmu keislaman. Nah, peran penting dunia pendidikan dalam mengembangkan peradaban Islam dan sebagai modal bagi manusia untuk bisa menjadikan hidupnya lebih bermakna.
Lalu yang keempat itu ada sains dan teknologi. Nah, di dalam Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah kontribusi Islam terhadap matematika, ekonomi, kedokteran, dan teknik, seperti pengembangan Islam, angka Arab, dan metode penulisan ilmiah yang masih digunakan sampai sekarang. Lalu yang kelima ada yang namanya seni dan budaya. Islam memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bidang seni dan budaya, khususnya di dalam seni rupa, musik, dan sastra. Nah, seni Islam ditandai dengan dekorasi geometris dan kaligrafi, sedangkan musik dan sastra Islam dikenal dengan keindahan dan maknanya. Lalu yang keenam itu ekonomi. Nah, Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi, seperti sistem zakat, perdagangan yang adil, dan konsep bisnis yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, Islam memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam berbagai bidang kehidupan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.